Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, it's me Yulia Arfeni. Welcome to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management bagi kesuksesan organisasi. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe and keep watching. Teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Dengan demikian, manajemen dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari 6 unsur yang dikenal dengan 6M. M yang pertama adalah man atau manusia atau SDM. M yang kedua money. M yang ketiga method. M yang keempat machine. Dan M yang kelima material atau bahan baku. Dan M yang keenam market atau pasar. Dari pengertian manajemen yang berarti mengatur, maka timbul pertanyaan-pertanyaan. 1. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6M. Kemudian, apa tujuan yang diatur? Tujuan yang diatur adalah agar 6M dari unsur manajemen tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian, mengapa harus diatur? Harus diatur agar 6M tersebut bermanfaat secara optimal, terkoordinasi, terintegrasi dengan baik dalam menunjang tujuan organisasi. Lalu, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya, yaitu pimpinan puncak, manajer, dan supervisor. Kemudian, bagaimana mengaturnya? Cara mengaturnya adalah dengan melakukan urut-urutan dari fungsi manajemen tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau SDM didefinisikan sebagai suatu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, di mana perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen dan sumber daya manusia atau SDM, maka kita akan mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Menurut Mathis and Jackson, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasional. Nah, mengapa manajemen SDM itu penting? Manusia atau SDM adalah merupakan salah satu unsur dari manajemen dan sekaligus merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi. Jadi maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada SDM-nya. Nah, karena manusia itu sangat sulit dan sangat kompleks untuk diatur, maka penting adanya manajemen sumber daya manusia agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. 1. Tidak mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, tidak terjadi tingkat turnover yang tinggi. Yang ketiga, tidak membuang-buang waktu untuk wawancara yang tidak berguna. Yang keempat, tidak membuat karyawan merasa gaji mereka tidak adil. Yang kelima, tidak membiarkan kurangnya pelatihan. Dan yang keenam, agar perusahaan Anda tidak dipanggil di bawah hukum keselamatan kerja karena praktik yang tidak aman bagi karyawan. Manajemen SDM terdiri dari 3 komponen, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemimpin atau manajer. Pengusaha adalah orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dari laba perusahaan. Sedangkan karyawan adalah merupakan aset utama suatu perusahaan, karena tanpa adanya karyawan, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi atau tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.
Sementara pemimpin atau manajer adalah seseorang yang menggunakan wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain atau karyawannya serta bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dalam mencapai suatu tujuan. Teman-teman, manajemen SDM berperan penting antara lain dalam 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan karyawan. Yang kedua, menetapkan penarikan atau rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketiga, meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. Yang keempat, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan. Yang kelima, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan. Dan yang keenam, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, mutasi, pensiun, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya, bagaimana dengan perkembangan manajemen SDM? Perkembangan manajemen SDM didorong oleh masalah ekonomis, masalah politis, dan masalah sosial. Masalah ekonomis antara lain, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi, dan para karyawan yang semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Masalah politis antara lain, semakin banyak dan semakin kuatnya organisasi buruh yang mengharuskan perhatian yang lebih terhadap SDM. Dan masalah sosial antara lain, timbulnya pergeseran nilai dalam masyarakat akibat dari pendidikan dan kemajuan teknologi, serta berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan dari para karyawan akibat dari spesifikasi pekerjaan yang mendetail. Teman-teman, ada 3 pendekatan dari manajemen SDM, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Pada pendekatan mekanis, di mana karyawan diperlakukan sama seperti mesin, sehingga pekerjaannya menjadi membosankan, akibatnya dapat mematikan kreativitas kerja dari para karyawan. Pada pendekatan paternalis, di mana manajer dalam memperlakukan karyawannya atau bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya, sehingga produktivitas kerja dari para karyawan menjadi menurun, akibatnya perusahaan menjadi merugi. Sedangkan pada pendekatan sistem sosial, di mana pendekatan ini mengutamakan hubungan yang harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, dan menekankan kepada kerjasama atas tugas dan tanggung jawab kepada setiap individu ataupun kelompok. Apa saja fungsi dari manajemen SDM? Ada 2 bagian dari fungsi manajemen SDM, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Nah, untuk fungsi manajemen dari manajemen SDM, terdiri dari 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi planning atau perencanaan, yang kedua fungsi organizing atau pengorganisasian, yang ketiga fungsi directing atau pengarahan, dan yang keempat fungsi controlling atau pengendalian. Fungsi planning atau perencanaan, fungsi ini yang menetapkan tujuan dan standar, yang mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana dan peramalan, termasuk meramalkan atau memproyeksikan peristiwa di masa depan. Kemudian fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, menetapkan saluran wewenang, komunikasi dan mengkoordinasikan kepada bawahan. Dan yang ketiga adalah fungsi directing atau pengarahan, yang memberikan dorongan kepada para karyawan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi controlling atau pengendalian, yang merupakan upaya untuk mengatur kegiatan karyawan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan apabila terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, fungsi operasional dari manajemen SDM yang terdiri dari 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu pengadaan tenaga kerja atau procurement, yang merupakan upaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi yang kedua, pengembangan atau development, merupakan usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan atau training yang tepat. Fungsi yang ketiga, compensation, merupakan usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada para karyawan sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya kepada perusahaan. Fungsi yang keempat, integration, merupakan usaha untuk menyelaraskan antara kepentingan individu karyawan dengan kepentingan perusahaan, sehingga tercipta kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Fungsi yang kelima, pemeliharaan atau maintenance,
adalah usaha untuk memelihara tenaga kerja yang berkualitas, agar mereka bersedia untuk tetap bekerja sama dan loyal terhadap organisasi. Dan fungsi yang keenam, pemisahan atau separation atau pemberhentian, yaitu putusnya hubungan kerja seseorang karyawan dengan perusahaan karena alasan-alasan tertentu, seperti kontrak kerja yang sudah berakhir, karena pensiun, karena pemecatan, maupun pemberhentian atas keinginan karyawan itu sendiri. Di dalam prakteknya, bidang kegiatan yang dilakukan oleh manajemen SDM antara lain adalah 1. Perencanaan organisasi dan analisis SDM, yang meliputi antara lain cara-cara kerja dalam bentuk prosedur operasi standar, peraturan-peraturan dan regulasi, deskripsi pekerjaan yang lebih rinci, dan proses-proses pengambilan keputusan. Yang kedua, staffing, antara lain meliputi prosedur merekrut dan mensosialisasikan karyawan baru ke dalam organisasi. Yang ketiga, pengembangan SDM, antara lain meliputi pelaksanaan program pelatihan dan evaluasi program tersebut untuk menilai perubahan perilaku dan kinerja karyawan atau organisasi. Yang keempat, manajemen kinerja, yang meliputi antara lain macam standar yang ditetapkan untuk karyawan, proses-proses yang digunakan untuk menjamin adanya umpan balik yang berkelanjutan, serta sumber-sumber data untuk pengukuran kriteria kemajuan. Yang kelima, sistem-sistem imbalan atau kompensasi, yang meliputi jenis-jenis insentif, struktur imbalan non-finansial, dan sistem imbalan yang didasarkan atas kinerja individual, kelompok, atau perusahaan. Yang keenam, kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan, untuk mengendalikan risiko kecelakaan selama karyawan bekerja dan selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka. Dan ketujuh, komunikasi dan public relation, yang meliputi jenis-jenis informasi yang disediakan dan cara penyajiannya kepada karyawan, serta jalur-jalur komunikasi, penyebaran informasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, survei opini, dan lain-lain. Lingkungan manajemen SDM terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan variabel-variabel yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan, berupa keputusan yang menyangkut kegiatan dari manajemen SDM, seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, kompensasi, dan lain-lain. Dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai kekuatan dari lingkungan eksternal tersebut. Sedangkan lingkungan internal merupakan tantangan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti karakteristik organisasi, perbedaan-perbedaan individual karyawan, serikat pekerja, dan sistem informasi, dan lain-lain sebagainya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.